Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar ilmu resep kelas 11 dengan materi pilulae. Artiannya, pilulae adalah atau pil ya. Menurut FQ 3, suatu persediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Boli ialah pil yang beratnya 300 mg, pembuatan sama dengan pil. Kemudian granula ialah pil kecil yang beratnya tidak lebih dari 30 mg, mengandung 1 mg bahan obat. Ya, jadi di sini kalau misalkan dilihat boli itu paling besar, di bawahnya ada pil 100-500 mg, paling kecil adalah granula, yaitu tidak lebih dari 30 mg, mengandung 1 mg bahan obat. Kemudian lozenges atau tablet hisap. Menurut FQ4 ialah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Mengandung bahan obat, juga bahan dasar gelatin, sukrosa, sorbitol atau gula. Umumnya ditujukan untuk pengobatan iritasi lokal atau infeksi mulut atau tenggorokan. Tapi dapat juga mengandung bahan aktif yang ditujukan untuk absorpsi sistemik setelah ditelan. Jadi untuk biasanya sediaan yang dihisap ya, dihisap sampai hancur. Lozenges terdiri dari dua macam, yaitu pertama proses, yaitu tablet hisap dibuat dengan cara tempat tablet, dan pastilles, tablet hisap yang dibuat dengan cara tuang cetak ya. Jadi ini pastilles bentuknya, ini adalah proses FG proses ya, ini antibiotik. Ini juga termasuk proses ya, bukan, pastilles. Kemudian pilulae atau pil itu terdiri dari zat utama dan zat tambahan. Zat utamanya adalah bahan obatnya, sedangkan zat tambahannya antara lain zat pengisi, gunanya untuk memperbesar volume pil. Contohnya akar manis, bolus alba, atau bahan lain yang cocok. Akar manis itu sucus ya, sucus liquiritae. Kemudian zat pengikat membuat massa supaya saling melekat antara satu dengan yang lain. Contohnya sari akar manis, gom akasia, ragakan, campuran bahan tersebut atau PGS atau bahan lain yang cocok. Ya. Jadi pengikat itu supaya membuat massanya itu lengket ya, jadi tidak mudah hancur. Kalau pengisi itu dia umumnya cuma serbuk. Kemudian zat penabur ini supaya sediaan yang sudah terbentuk tidak lengket satu sama lain. Biasanya menggunakan lycopodium atau talkum atau bahan lain yang cocok. Lanjut, zat tambahan, ada zat penyalut, digunakan karena beberapa alasan, yaitu untuk menutupi rasa dan bau yang kurang enak, kemudian mencegah perubahan karena pengaruh udara, dan supaya pil pecah dalam usus. Contoh, perak, balsam tolu, keratin, sirlak, collodium, salol, gelatin, dan lain-lain. Umumnya gula ya. Ini ada gula gelatin. Ini terutama untuk mencegah rasa dan bau yang kurang enak. Artinya zat penyalut itu harus memiliki antara rasa atau bau yang enak supaya bisa menutupi bau yang tidak enak. Kemudian mencegah perubahan karena pengaruh udara, contohnya seperti kelembapan, jangan sampai dia kena lembab jadi pilnya menjadi lengket, dan supaya pil pecah dalam usus. Ini untuk memperlambat waktu hancur. Kemudian zat pembasah, ini fungsinya membasahi massa sebelum dibentuk, contoh air, gliserol, sirup, madu, campuran bahan tersebut atau bahan lain yang cocok. Seperti itu. Pembasah itu jadi pengikat itu tidak akan lengket kalau nggak ada yang membasahi. Seperti itu. Dan cara pembuatannya bagaimana? Ini contoh, bukan contoh ya. Ini alatnya ya untuk membuat pil seperti ini. Cara pembuatannya, prinsipnya pertama mencampur bahan-bahan obat padat sampai homogen. Ditambah zat tambahan. Setelah homogen ditetesi bahan pembasah.
Jadi di lumpang ya, sudah dimasukkan bahan tambahan, dihomogenkan dan ditetesi pembasah. Kemudian dengan cara menekan sampai diperoleh massa pil yang elastis, sampai kalis ya. Kemudian dibuat bentuk batang dan dipotong dengan alat pemotong pil sesuai dengan jumlah pil yang diinginkan. Kemudian bahan pelicin ditambahkan setelah terbentuk massa pil agar massa pil yang telah jadi tidak melekat pada alat pembulat pil. Seperti itu. Jadi bahan pelicin itu ditempatkan di terakhir ya. Sebelum terakhir pas mau membulatkan pil. Ketentuan pembuatan bobot pil ideal adalah antara 100 sampai 150 mg. Rata-rata 120 mg. Oleh karena suatu hal, syarat ini seringkali tidak dapat dipenuhi. Sebagai zat pengisi, jika mungkin dipilih Radix Liquirete kecuali ada reaksi. Kadang digunakan bolus alba. Jumlah zat pengisi yang dipakai umumnya 2 kali dari zat pengikat. Ini ya, yang harus digarisbawahi. Jadi pengisi itu harus 2 kali dari zat pengikatnya, atau umumnya seperti itu, supaya ideal. Ini contohnya sukus ya, pengisi. Bisa juga pakai PPP atau Pulvis Pro Pilulae, yaitu campuran sukus liquirete sama Radix Liquirete sama banyak. Dan sebagai zat pengikat, jika memungkinkan, gunakan sukus 2 gram per 60 pil, atau untuk 60 pil digunakannya 2 gram. Berarti zat pengisinya bisa 2 kalinya atau 4 gram gitu. Kecuali ada reaksi, kadang digunakan adepsane atau Veslin. Kemudian pada pembuatan massa pil ke dalam campuran obat, Radix dan sukus harus ditambahkan zat pembasah supaya pada pengepalan diperoleh massa yang homogen dan cukup baik untuk dikerjakan selanjutnya. Paling baik menggunakan aqua glycerinata, campuran air dan gliserin sama banyak, jadi 1:1. Setelah pembuatan massa pil, kemudian massa pil digulung dan dipotong menurut jumlah yang diminta, dan akhirnya pil dibulatkan. Untuk mencegah melekatnya pil pada alat pembulatan pil, ditaburkan talkum atau lycopodium dengan rata untuk pembulatannya ya. Setelah selesai, jangan lupa dihitung lagi pil-pil tersebut. Persyaratannya di FI 3 ya, memenuhi syarat waktu hancur yang tertera pada kompresi, atau kompresi itu sediaan tablet ya. Jadi persyaratan waktu hancurnya harus sama dengan tablet. Jadi, silakan dicek ya berapa waktu hancurnya untuk tablet. Kemudian memenuhi keseragaman bobot pil ya. Dan pada penyimpanan bentuknya harus tetap, tetapi tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan. Kemudian pil dengan bahan-bahan khusus, pil dengan senyawa yang mengoksidasi ya, kalium permanganat, KNO3, FeCl3, AgNO3, atau garam-garam PB, timbal ya. Pengisi menggunakan 100 mg bolus alba, pengikat adeps atau Vaseline secukupnya. Gitu. Jadi untuk yang mengoksidasi itu pakainya bolus alba dengan pengikatnya adeps atau Vaseline. Kemudian pil dengan ekstrak gentian ini bereaksi asam, diberikan bersama-sama dengan zat lain dengan asam-asam melepaskan gas. Jadi harus diberikan perlakuan dulu supaya tidak melepaskan gas. Itu menggunakan apa? Ditambahkan ferrum reductum, Fe ya, besi, reduksi, kemudian natri karbonas, natri bikarbonas ya. Maka untuk menetralkan asamnya perlu ditambah MgO sebanyak 100 mg untuk setiap 3 gram ekstrak gentian ya. Kemudian pil dengan garam-garam ferro harus dibalut dengan tolu balsam untuk mencegah oksidasi oleh udara. Pil dengan liqueur fowleri tidak boleh diganti dengan AS2O3 yang telah diperhitungkan. Pil dengan sari-sari cair ya, ekstrak ya, cair,
dalam jumlah kecil tetap harus menggunakan sufus dan radix. Ekstrak cair ya digunakan sebagai pengganti aqua glycerinatan. Jadi kalau pakai ekstrak cair ya yang kandungan airnya masih banyak, itu digunakan sebagai pengganti pembasah, zat pembasah. Dalam jumlah besar diuapkan, kemudian tambahkan radix secukupnya atau diganti dengan sisa keringnya. Kemudian di sini membahas sedikit tentang keseragaman bobot ya. Keseragaman bobot untuk pil itu dengan cara menimbang 20 pil ya, sampel ya, 20 pil, hitung bobot rata-ratanya. Penyimpangan terbesar yang diperbolehkan terhadap bobot rata-rata ada sebagai berikut. Jadi di tabel ini kalau 20 ya, jadi 100 sampai 250 mg itu bobot rata-ratanya. Kalau untuk bobot rata-rata 100 sampai 250 mg, 18 pil itu penyimpangannya cuma bisa 10%. Antara kalau ada 2 pil ya, sampel 2 pil itu nggak boleh lebih dari 20% penyimpangan rata-ratanya. Dan kalau untuk 251 sampai 500 mg penyimpangannya nggak boleh 75%, 7,5%. Untuk 2 pil antara pil satu dengan yang lainnya nggak boleh melebihi 15%. Jadi lebih kecil ya penyimpangannya yang diperbolehkan. Penyimpangan itu sesuai dengan cara penyimpanan tablet, penyimpanan yang bukan penyimpanan sesuai dengan cara penyimpanan tablet dengan memperhatikan sifat zat tambahan yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.